Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar petani seluruh Indonesia, khususnya petani jenang Nusantara dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Saifuddin Putra. Kita mau berbagi cerita sekarang ini. Di pertengahan Januari, saya dapat telepon dari beberapa warga Bengkulu Utara bahwa mereka antusias dengan budidaya tanaman jenang. Maka kami sepakati tanggal 7 kami berangkatlah ke Bengkulu. Pagi hari kami mempersiapkan dengan tim, termasuk koordinasi dengan tim yang di Sumatera Barat, yaitu Pak Gus Rial. Sesampainya di Dharmasraya sekitar jam 11 siang, dan di situ sudah ada binaan petani kita, yaitu Buya One. Maka kami sedikit bercakap cerita bahwa beliau ingin dikunjungi kebunnya. Maka kami putuskan untuk berkunjung ke kebun beliau. Nah, ini di sini menariknya pemirsa. Ternyata setelah kita berkunjung ke kebun beliau, dan ini kunjungan saya ketiga kali ke kebun beliau, kunjungan rutin. Nah, ternyata kebun beliau alhamdulillah 75% itu sudah mulai produktif, muncul bunga. Bahkan ada beberapa tang itu yang sudah mungkin deteksi 2-3 bulan akan membuka. Alhamdulillah sekali. Tetapi tanpa disadari, dari kunjungan 2 bulan yang lalu saya ke kebun beliau, kita dapat itu di lapangan penyakit baru tuh yang namanya karak daun. Maka kita telusuri dan kita buat rekomendasi bahwa perlakuannya untuk preventif harus mengikuti panduan kita, dan alhamdulillah hari itu juga dilaksanakan sama beliau. Survei kita menunjukkan pada saat kunjungan ke kebun Buya One, tim kita sendiri melakukan survei, bahkan Pak Yunani, itu yang tim kita dari Bengkulu, dari sekian populasi jenis varietes jenang yang ada di kebun beliau, di Buya One itu, ternyata itu 95% yang varietes gading dragon boot itu lebih cepat buahnya ketimbang varietes lainnya. Nah, ini poinnya menarik sekali nih. Maka setelah kita buat rekomendasi, kita makan siang di jamu beliau, maka kita lanjutkan perjalanan menuju ke Merangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani jenang dimanapun berada, kami tadi singgah di Kabupaten Dharmasraya, kebun jenang Buya Baharudin, di rumah makan Gunung One ya, Gunung Medan. Saat sekarang ini saya bersama tim, ini kebetulan Pak Gus Rial perwakilan dari Kabupaten Dharmasraya, ada Pak Yunani baju merah, Pak Andri sebelahnya. Pak Yunani itu adalah tim kita yang di Bengkulu Utara, tempat tujuan kita akan ke sana. Dan semoga perjalanan ini diberi kelancaran sama Gusti Allah, karena besok siang kita akan mengadakan acara presentasi sosialisasi tentang budidaya jenang di Kabupaten di Bengkulu Utara masih. Ya, Bengkulu Utara ya Pak Yunani ya. Karena Kecamatan Napal Putih. Di Bengkulu Utara, Kecamatan Napal Putih. Ya. Oke guys, nanti kita sambung lagi. Siap, di tempat kopi yang mantap. Salam darah naga. Setelah sampai Merangin, kita istirahat sebentar, sampailah kita di Lubuk Linggau. Pada saat di Lubuk Linggau, itu hari sudah menjelang maghrib, dan kita istirahat dulu, sholat maghrib. Sore ini kami sampai di kota Lubuk Linggau. Hai guys, bersama tim Pak Rial, Pak Andri, Pak Yunani, bawa oleh-oleh nih.
Kata beliau sebelum acara besok kita minum kopi ini Biar gacor. biar ngacor, biar lancar. Semoga acaranya lancar. Lanjut kita ke Bengkulu, kota Bengkulu. Nah, sayang sekali nih kita tidak bisa mereview bagaimana indahnya pemandangan di daerah Curup dan Kepahyang. Karena kita sampai di Kepahyang itu sudah menjelang jam 9 atau jam 10 malam. Nah, kita lanjut sampai Bengkulu itu sekitar jam 12 dini hari. Kita istirahat sebentar, kita lanjut dan sampai Bengkulu Utara, tepatnya di Kecamatan Napal Putih, itu jam setengah 5 subuh. Maka kami bercakap dengan tuan rumah sekilas sebentar saja, kita lanjutin sholat subuh, setelah itu istirahat. Kenapa? Karena siangnya jam 1 itu nanti acaranya dimulai, dan itu di kantor desa, di aula desa, aula serbaguna. Dan pada saat jam 1 acara dimulai, alhamdulillah antusias warga Bengkulu Utara, terutama di Kecamatan Napal Putih, luar biasa antusiasnya. Dan ini dibuktikan dengan hadirnya para tokoh masyarakat, terus dari perwakilan PPL 2 Kecamatan Napal Putih dan sebelahnya, terus juga hadirnya perwakilan dari KTNA Kabupaten. Nah, respon mereka sangat respek sekali bagaimana berbudidaya tanaman jernang gading dragon boat dengan konsep agroforestry. Nah, pada saat sekitar hampir 3,5 jam pemaparan itu, karena ada sesi tanya jawab dan lain-lain, maka kepala desanya sepakat untuk tahun 2022 insya Allah akan dibuat program penanaman jernang secara menyeluruh satu desa, dan itu nanti sekitar 20 atau 25 batang untuk satu kakak, dan itu program desa. Jadi mengarah bukan hanya ke kelompok tani, tapi ke BUMDes lagi arahnya. Nah, alhamdulillah sampai sore hari selesai, setelah ba'da asar kita ada penanaman perdana secara simbolis, sekalian tadi pemaparan secara praktiknya bagaimana cara tanam jernang itu dengan ukuran lubang berapa kali berapa, dengan kedalaman, dan harus kompos seperti apa yang kita rekomendasi, kita langsung praktekkan walaupun hanya satu batang. Hari pun sudah menjelang sore, dan dari tadi saya saat presentasi itu tim kita sudah berkali-kali ditelepon dari kelompok tani KTH, kelompok tani hutan itu di daerah Sumatera Barat. Persisnya itu di daerah Pesel. Pesel itu masuk ke Painan, jadi perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Barat. Persisnya itu di perbatasan kota Mukomuko. Alhamdulillah para sahabat petani jernang dimanapun berada, acara tadi sukses, alhamdulillah. Dan saat sekarang ini kami lagi posisi OTW menuju pertemuan di pesisir selatan, masuk provinsi Sumatera Barat, prosesnya di Kabupaten Painan. Dan sekarang ini kita lagi di OTW bersama Pak. Mantap Pak. Langsung pengapalan dua. Pak Yusrial. Iya, pengapalan Kak. Aduh, ini luar biasa. Itu ada langsung pengapalan bermaka. Dan kita akan melalui Indonesia pantai ini sepanjang sampai ke Sumatera Barat. Maka seharusnya kami bisa istirahat malam itu, tetapi pada saat masyarakat menunggu kehadiran tim kita, menunggu kehadiran saya dari mulai jam 6 sore, karena di luar dugaan mereka gitu, masyarakat Painan berpikir bahwa acara ini diadakan di Mukomuko. Nah, jarak dari Mukomuko ke tempat kelompok tani 5 KTH tadi itu kurang lebih hanya sekitar 30-40 kilo. Tetapi saya bilang, Pak, ini jauh sekali, perjalanan saya masih 4,5 jam lagi nih kalau saya lihat dari Google Map. Maka karena antusias dan janji saya, kita pun nggak jadi nginep hotel. Jadi kita putuskan untuk lanjut perjalanan. Dan subhanallah sampai jam setengah 1, berarti jam 1.30 dini malam itu mereka
ya teman-teman kita dari KTH 5 KTH di daerah Painan pesisir itu Sumatera Barat itu masih menunggu kehadiran kita. Jadi ditunggu sampai jam 1.30, berarti setengah 2 malam itu. Maka begitu sampai dengan panduan Google Map dan komunikasi via handphone, alhamdulillah berkat rahmat Allah kita sampailah dengan selamat walaupun sudah luar biasa letihnya. Dan pada saat malam hari setelah acara kita diskusi, kita mulai beberapa menit, Masya Allah, alhamdulillah mati lampu ternyata. Jadi suasananya wah ini luar biasa nih gitu, luar biasa perjuangan teman-teman dari pesisir selatan. Menunggu walaupun sudah dini hari, orang sudah pada tidur, masih konsisten tuh. Kepingin ketemunya dengan kita dan keinginan mereka untuk sama-sama nih ikut berkontribusi, jaga bumi, jaga sungai, jaga alam itu luar biasa. Jadi sudah mufakat kelompok tani 5 kelompok tani ini akan mengadakan kerjasama dengan kita. Insya Allah nanti di akhir bulan Februari ada kunjungan ke sana lagi dan bisa segera terrealisasi. Dan kami putuskan malam itu pun kita untuk istirahat dulu karena memang betul-betul rutenya luar biasa. Jalan belum pernah kita tempuh, jadi kita tidak bisa terlalu kencang membawa kendaraan. Kita berhati-hati dan sepanjang jalan itu kita disuguhkan sebetulnya itu di tepi pantai itu. Sepanjang itu tepi pantai. Jadi sebetulnya kalau perjalanan kita siang hari, wah keren sekali. Kita bisa berbagi pengalaman di perjalanan nih, keindahan bahwa Indonesia itu luar biasa. Gitu. Indonesia itu luar biasa, alamnya, tanahnya, kesuburan dan lain-lainnya gitu, termasuk keramah tamahan penduduknya. Maka besok pagi harinya berarti sudah masuk tanggal 9, kami menyempatkan diri singgah di Masjid Terapung tuh. Masjid Terapung itu posisinya ada di Kota Painan. Kota Painan dekat dengan Pantai Crocok yang sekarang ini lagi tren, itu Raja Ampat Sumatera Barat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa sholat subuh di Masjid komplek Pantai Crocok. Dan masjid ini konsepnya masjid terapung nih. Nah, kenapa? Karena ini pembatas masjid ini sudah di posisi di pantai. Nah, kalau kita lihat di sana, di sana itu sudah pantai semua di pinggir. Jadi konsepnya ini masjid terapung. Nah, dan luar biasa pemandangannya. Kami lanjutkan lagi sampai di Kota Padang sudah siang hari. Dan seharusnya kami ada kunjungan lagi ke Solok, tetapi waktu tidak memungkinkan, maka kami putuskan untuk kembali ke Dharmasraya kembali. Dan Dharmasraya kembali, di situ ke tempat kebun Buya One, dan alhamdulillah sudah dilakukan pruning seperti anjuran kita, karena jenang beliau terkena hama penyakit yang namanya karat daun. Dan segera sudah dilakukan, dan segera dilakukan pemupukan selanjutnya seperti yang kita rekomendasikan. Dari rentetan cerita kita, perjalanan agenda dari Dharmasraya, kunjungan ke Merangin, sampai ke Bengkulu, saya tidak menduga bahwa Bengkulu itu ternyata juga sangat potensial untuk kita ikut sertakan budidaya jenang. Masya Allah, sampai dengan ke Pesel. Salam hormat saya kepada kelompok tani Pak Ardani. Nah, Pak Ardani, semangat terus Pak, jangan kendor. Bapak adalah salah satu inisiator ke di warga pesisir selatan. Semoga Pak acara yang Bapak nantikan nanti di akhir Februari itu segera terlaksana. Jadi pesan singkat saya di sini, jangan pernah berhenti. Pada saat Anda sudah mulai berpikir ikut budidaya jenang, itu adalah pilihan Anda yang tepat. Kenapa? Karena pangsa pasar dunia saat sekarang ini menunggu kita bersama.
Demikian dari saya, mungkin akan kita liput nanti the next-nya acara-acara di mana ada agenda di lapangan dimanapun berada. Terima kasih kepada tim media Naptra Planter, juga kepada ITTV yang nggak bosan-bosannya tuh membimbing kita bagaimana supaya kita mensiarkan budidaya jernang ini, karena dengan budidaya jernang kita sudah ikut berkontribusi menjaga alam kita yang tercinta. Demikian dari saya, Ahmad Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Darah Naga.